Kali ini kita akan membahas tentang vektor, terutama mengenai resultan dari dua atau lebih vektor. Nah, di sini ada soal di mana ada dua vektor, vektor OA ditambah dengan vektor AB. Nah, kemudian ini merupakan vektor perpindahan. Jadi kamu disuruh mencari berapa perpindahan dari perjalanan dari OA kemudian lanjut ke AB. Nah, karena di sini vektornya sudah ditentukan besarannya dalam skala, dalam koordinat kartesius X dan Y, maka kita langsung tentukan dari arah vektornya. Jadi kita tarik lurus garis yang menghubungkan antara pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir. Ya, jadi kita buat garis dulu. Nah, ini merupakan resultannya. Nah, resultan di sini kita akan mulai menghitung ya, R-nya. Kita mulai dari ujung sini sampai ke sini ya. Berarti di sini adalah 4. Jadi akar dari 4 kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan yang ke atas. Jadi ini yang terakhir. Jadi sini sampai ke sini pada sumbu Y juga merupakan 4. Kita jumlahkan hasilnya ya, 16 ditambah dengan 16. Jadi akar dari 32. Nah, 32 ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan dengan bilangan faktor 2 akan menghasilkan 6, 2 dengan 8, 2 dengan 4, 2 dengan 2. Nah, sekarang kita lingkari. Ini ada 2, ini juga 2, sisa 1, sehingga akar dari 32 sama dengan 4 akar 2. Karena di sini satuannya meter, maka resultannya sama dengan 4 akar 2 meter. Mudah bukan? Nah, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Oke, kita lanjut lagi ya dengan soal yang kedua. Ini sama juga dengan soal yang pertama, berkaitan dengan perjalanan, jadi merupakan perpindahan. Di sini Andi bersepeda bergerak dari titik P menuju ke titik Q, R, S dan berhenti di titik T. Ya. Jadi nanti Andi ini melakukan perjalanan dari P ke Q, R, S dan berhenti di T. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa perpindahan Andi ya selama lintasan yang dia tempuh? Karena perpindahan merupakan vektor dan dia tidak peduli dengan lintasan, dia hanya peduli pada kedudukan awal dan akhir, maka perpindahan yang telah dilakukan oleh Andi sebesar ini. Nah, kita garis ya. Nah, di sini adalah perpindahan yang dilakukan oleh Andi. Kita kasih dengan lambang R, jadi merupakan resultan. Nah, kalau kita lihat sepintas, maka R ini merupakan sisi miring dari sebuah segitiga. Nah, ini kita lihat ini ya. Jadi sisi miring dari sebuah segitiga. Nah, sekarang kita buat dulu berapa besarnya dari ini ya, X. Nah, yang ini kita namakan dengan Y. Kemudian perjalanan dari R ke S, di sini kan 15 dalam kurung 1 plus akar 3 ya. Ini kalau kita uraikan 15 ditambah 15 akar 3 ini ya. Jadi dari R sampai S itu sekian. Nah, sekarang
kita uraikan dari vektor PQ. Nah, sebenarnya ini agak ke sini ya. Nah, ini sebenarnya gambarnya agak ke sini. Nah, ini kita uraikan ke sumbu Y, sehingga PQ ini komponennya kita namakan saja di sini misalkan PQY gitu ya. Kemudian PQ ini kita uraikan juga ke sini, kita namakan mungkin PQX. Karena di sini PQ itu membentuk sudut 30 derajat. Dan di situ lintasan yang ditempuh PQ sama dengan 30 meter. Nah, kita sekarang hitung berapa besarnya PQX sama PQY ya. PQY dulu. Nah, PQY ini merupakan komponen dari vektor PQ ke sumbu Y. Jadi besarnya sama dengan 30 dengan sin 60. Kenapa kita tidak menggunakan sudut 30? Dalam penguraian vektor kita ambil sudut yang mengapit dengan sumbu X, dan yang mengapit sumbu X itu kan ini. Karena ini sampai ke sini itu 90, sedangkan ini 30, maka otomatis Q ke sini itu 60. Ya. Jadi kita pakai sudut 60. Kemudian sin 60 sama dengan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini 15 akar 3. Jadi PQY itu sama dengan 15 akar 3 meter. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Ini dari atas sampai bawah. Pada ini ya. Itu 15 ditambah 15 akar 3. Sedangkan PQY itu sampai sini. Nah, ini ya. PQY ini atau kita sebut saja Y. Ya, itu besarnya 15 akar 3. Kalau begitu, yang di sini adalah sisanya 15 meter. Ya. Nah, ini Y-nya sudah ketemu 15 meter. Nah, sekarang kita cari PQX-nya. Nah, PQX merupakan komponen vektor dari vektor PQ ke sumbu X ya. Jadi besarnya sama dengan 30 dengan cos 60. Cos dari 60 setengah sehingga hasilnya 15. Jadi X di sini ini ya. Nah, ini sampai ke sini ini 15 meter. X sama Y sudah ketemu. Ya, akhirnya resultannya kita cari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 225 ditambah 225. Kita hitung sama dengan akar dari 450 ya. Nah, kalau ini kita cari dengan cara faktor seperti tadi ya, yaitu dengan memfaktorkan. Jadi 450 kalau dibagi 2 kan 225. 225 ini kan perkalian antara 15 dengan 15 ini ya. Nah, sehingga nanti hasilnya sama dengan 15 akar 2 meter. Nah, inilah perpindahan yang telah dilakukan Andi dalam perjalanan dari PQ, R, S, dan berhenti di T. Nah, pada soal yang pertama dan kedua kita sudah membahas tentang perpindahan ya. Resultan dari perjalanan dari titik satu ke titik lainnya dari awal sampai pada titik pemberhentian. Pada soal yang kedua kita sudah menggunakan penguraian vektor. Jadi merupakan penyelesaian vektor dengan cara analitis. Yang dimaksud di sini yaitu apabila suatu gaya membentuk suatu sudut, maka gaya itu harus kita uraikan dulu ya. Nah, di sini pada soal yang ketiga ini kita jumpai 3 vektor, ada F1, F2, dan F3.
F1 sudah berada pada sumbu X, jadi tidak perlu kita uraikan. Nah, sekarang yang bermasalah di sini itu adalah F2 sama F3. Di mana F2 itu membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y. Nah, tadi sudah saya katakan sudut yang dipakai adalah sudut yang diapit pada sumbu X. Jadi nanti sudut yang kita pakai itu adalah sisanya. Jadi ini 60 derajat. Karena sini sampai sini kan 90. Nah, kemudian F3 membentuk sudut 60. Karena sudah mengapit dengan sumbu X, maka 60 ini langsung kita gunakan. Nah, kalau ada seperti ini ya, seperti halnya kita menguraikan vektor, F1 tidak perlu diuraikan karena sudah pada sumbu X. Yang perlu kita uraikan adalah F2 sama F3. Jadi nanti F2 ini kita uraikan ke sumbu Y. Jadi kita cari komponennya, komponen pada sumbu Y, F2Y. Kemudian komponennya pada sumbu X. Nah, ini kita kasih nama F2X. Kemudian untuk F3 pada sumbu Y, ini ya. Nah, ini kita kasih nama F3Y. Kemudian ini double, pada sumbu X kita namakan F3X. Nah, F2Y, F3Y, F2X dan F3X itu dinamakan komponen vektor. Nah, kalau sudah diuraikan seperti ini, maka F2 dan F3 yang membentuk sudut otomatis hilang, tidak dipergunakan. Nah, setelah ini, karena kita tujuannya di sini adalah menentukan resultan dari ketiga vektor, kita buat tabel untuk lebih mudahnya. Ya, kita buat tabel. Ya, kita buat tabel. Di sini merupakan gaya, kemudian di sini adalah resultan gaya pada sumbu X, ya. Jadi ini Fx dan ini resultan gaya pada sumbu Y, ya. Nah, dari soal tadi ada F1. F1 terletak pada sumbu X, besarnya 20 Newton. Sumbu Y-nya tidak ada. Ya. Kemudian F2. F2 pada sumbu X itu adalah F2X, berada pada kuadran 2, berarti dia bernilai negatif. Ya. Jadi nanti besarnya F2X sama dengan min 20 cos 60. Jadi hasilnya 20 cos dari 60 itu adalah setengah, sehingga sama dengan min 10 Newton. Kemudian di sumbu Y sama dengan F2Y. F2Y nya 20 sin 60. Sin dari 60 setengah akar 3. Jadi nanti 10 akar 3. Bernilai positif karena di atas dari koordinat 0. Sedangkan F2X sebelah kiri, maka dia mempunyai nilai negatif. Kemudian F3, ini tadi F2. F3 pada sumbu X namanya F3X. Ya, besarnya 24. Karena juga berada di sebelah kiri dari sumbu koordinat, maka dia mempunyai nilai negatif. Jadi min 24 cos 60. Min 24 kali setengah jadi min 12 Newton. Kemudian pada sumbu Y 24 sin 60. Jadi 24 setengah akar 3, sama ya, sin 60, sehingga totalnya sama dengan ini tadi negatif karena di sebelah kiri, min 12 akar 3.
Nah, komponen-komponen sudah kita cari besarnya. Nah, sekarang kita cari resultannya. Resultan dari seluruh gaya pada sumbu X dan seluruh gaya pada sumbu Y. Jadi untuk gaya pada sumbu X itu kita jumlahkan tadi. 20 ditambah min 10 ditambah min 12. Jadi jumlahnya semua min 2 Newton. Kemudian pada sumbu Y 10 akar 3 ditambah min 12 akar 3. Jadi negatif 2 akar 3. Nah, kemudian baru kita cari resultannya. Resultannya sama dengan seluruh jumlah gaya pada sumbu X dikuadratkan ditambah dengan seluruh gaya pada sumbu Y dikuadratkan. Jadi min 2 kuadrat ditambah min 2 akar 3 kuadrat. Kita jumlahkan. Min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Kemudian 2 dikuadratkan 4 dengan akar 3 kali akar 3, 4 kalikan 3, 12. Jadi akar 16 sama dengan 4 Newton. Nah, demikian tadi bagaimana cara kita menyelesaikan resultan dari 3 gaya. Sampai jumpa lagi dalam penyelesaian soal selanjutnya. Terima kasih.